Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur diberi kesempatan untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ia dalam hidup kami, agar menjadi kekuatan penuntun dalam hidup beriman kami hingga berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Melalui bacaan Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24 ini, kita merenungkannya dengan tema Tuhan tidak membiarkan umatnya jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup yang kita hidupi saat ini, apapun situasi dan kondisinya, kita harus mengucapkan syukur. Mensyukuri, bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan dengan situasi dan kondisi yang diizinkannya kita alami saat ini. Bahwa sesungguhnya orang yang berjuang, orang yang bekerja keras tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kesusahan selama dia bekerja keras, berusaha keras, berdoa keras, maka hidupnya pastilah menyenangkan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Apakah itu dari diri kita atau mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan dibiarkan olehnya jatuh umatnya apabila umatnya sungguh berkenan kepadanya. Dia bahkan menetapkan kehidupan kita anak-anaknya apabila hidup kita sungguh berkenan kepadanya. Dan kalaupun mengalami jatuh, tergeletak, tidak sampai dibiarkannya. Ya, dia tidak sampai membiarkan tergeletak. Dia selalu menopang. Itu adalah jaminan Tuhan bagi setiap kita umatnya yang sungguh-sungguh mau mengejar, mau membangun, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu kuncinya, bahwa dalam hidup kita sebagai umat tebusannya, kita mengejar perkenanannya. Bagaimana kita hidup menjalani hari lepas hari dengan selalu merenungkan apakah yang kita jalani, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita ucapkan itu berkenan tidak di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan kepada kita saudara-saudara. Dan bahwa dia tidak akan membiarkan kita umatnya jatuh, betul, apabila memang kita sungguh berkenan kepadanya. Saudara-saudara, sepahit apapun hidup yang kita hidupi, mari supaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, tiada lain hanya untuk mengejar perkenanannya atas hidup kita. Bukan orang lain yang bahagia, bukan orang lain yang senang. Kita sendirilah apabila kita sungguh hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Selamat menjalani hidup yang berkenan kepadanya
dan selamat menikmati segala anugerah dan kasih sayang-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh mengejar perkenan-Mu dalam hidup kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, tiada lain seturut dengan perkenan-Mu. Dan biarlah Engkau menetapkan langkah hidup kami, langkah yang penuh dengan sejahtera, langkah yang penuh dengan kebahagiaan, langkah yang disertai dengan kesuksesan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi seluruh jemaat GKPO Halim, bahkan jemaat simpatisan yang saat ini sedang bergumul sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan anugerahkan kelegaan. Apa yang menjadi harapan impian seluruh umat-Mu, Tuhan berkenan mengabulkannya hingga membawa sukacita, kebahagiaan bagi kami jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.